باغیرک بزن بیرون از خونک. Hari ini dunia menatap Iran, sebuah bangsa besar di jantung Timur Tengah, yang sedang berdiri di tepi jurang keruntuhan. Negeri yang selama 4 dekade dikenal sebagai Republik Islam yang kuat, kini gemetar oleh gelombang protes, perpecahan militer, dan kehancuran moral di dalamnya. Namun di balik pergolakan itu, ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Tangan Tuhan sedang mengguncang takhta para pemimpin yang jahat. Babak baru dalam sejarah Iran. Semua berawal dari hal yang sederhana. Ekonomi yang runtuh, harga yang melambung, dan rakyat yang lapar. Tetapi seperti api kecil yang ditiup angin, kelaparan itu berubah menjadi pemberontakan. Suara rakyat yang dahulu dibungkam kini berteriak di jalan-jalan. Cukup sudah, poster-poster Ayatollah Khamenei dibakar, simbol kekuasaan ulama diruntuhkan oleh rakyatnya sendiri. Apa yang kita lihat hari ini bukan sekadar revolusi politik. Ini adalah penghakiman rohani atas sistem yang menindas nama Tuhan demi kekuasaan manusia. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 51 ayat 24, "Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri." Demikianlah firman Tuhan. Seperti Babel di masa lalu, Iran kini sedang menghadapi pembalasan dari dalam negerinya sendiri. Retaknya kekuatan para penguasa. Laporan demi laporan menunjukkan pembelotan di dalam militer. Beberapa perwira menolak menembak rakyat mereka sendiri. Sebagian bahkan menghubungi Reza Pahlavi, putra mahkota dari dinasti yang digulingkan, memohon agar Iran diselamatkan dari tangan para mullah. Saudara, ini bukan kebetulan. Tuhan sedang membingungkan para penindas, seperti ketika ia membingungkan tentara Midian di zaman Gideon. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 22 tertulis, "Adapun Yerubal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit Mor di lembah." Rezim Iran kini mengalami hal yang sama. Mereka mulai saling melawan dari dalam. Takhta yang tampak kokoh kini retak, dan suara rakyat menjadi palu yang menghancurkan keangkuhan mereka. Sabotase dan pemadaman, simbol kekacauan rohani. Ketika listrik padam dan internet diblokir di Teheran, Qom, dan Karaj, dunia mengira itu strategi pertahanan. Namun bagi mata rohani, ini adalah tanda kegelapan rohani yang sedang menutupi negeri itu. Rezim yang dulu menyebut dirinya cahaya Islam, kini tenggelam dalam gelap gulita yang diciptakannya sendiri. Tuhan sedang menyingkapkan sesuatu, bahwa ketika sebuah bangsa menolak kebenaran, terangnya akan diambil dari mereka. Yesaya 62 berkata, "Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Di Iran, terang itu mulai padam, karena bangsa itu membangun kekuasaannya bukan atas kasih dan keadilan, melainkan atas darah dan ketakutan. Dari revolusi Islam ke penghakiman ilahi, sejak tahun 1979, ketika Ayatollah Khomeini menggulingkan dinasti Pahlavi dan mendirikan Republik Islam, nama Tuhan digunakan untuk menjustifikasi kekerasan, perang, dan penindasan. Generasi demi generasi hidup di bawah hukum syariah yang menutup mulut perempuan, membungkam hati nurani, dan mengekang kebebasan berpikir. Namun seperti firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." 40 tahun lebih Iran menabur kebencian dan kebohongan, dan kini ia menuai kehancuran. Tuhan sedang menuntut pertanggungjawaban. Krisis moral dan sosial, dosa yang menjadi jerat.
Perempuan ditangkap hanya karena melepas penutup kepala. Rakyat kelaparan, sementara para pemimpin hidup dalam kemewahan. Ribuan tahanan politik disiksa di ruang gelap penjara. Tanah yang dulu subur kini kering dan retak. Inilah wajah dosa yang dibiarkan berakar dalam bangsa. Mazmur 9 berkata, bangsa-bangsa yang melupakan Allah akan kembali ke dunia orang mati. Iran telah melupakan kasih Allah dan menggantinya dengan ideologi yang menuhankan kekuasaan. Maka bumi itu pun menolak mereka. Air mengering, ekonomi runtuh, dan hati manusia membatu. Dunia kini menyaksikan kebangkitan dan keruntuhan Iran dengan cemas. Amerika, Eropa, dan negara-negara Teluk menunggu arah sejarah. Israel berjaga-jaga. Sebab keruntuhan Iran berarti runtuhnya jaringan milisi yang selama ini mengepungnya. Namun di balik semua kalkulasi politik, ada rencana yang lebih besar. Tuhan sedang mengatur ulang peta rohani Timur Tengah. Kegelapan sedang disingkirkan untuk membuka jalan bagi terangnya. Zakaria 12:9 menubuatkan, maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ketika Iran, salah satu musuh utama Israel, mulai runtuh dari dalam, itu bukan kebetulan. Itu bagian dari nubuatan yang sedang digenapi di depan mata dunia. Kini Iran berdiri di persimpangan. Apakah bangsa itu akan menemukan kebebasan dan reformasi? Ataukah tenggelam dalam perang saudara dan darah? Semua tergantung pada apakah hati rakyatnya akan kembali kepada Tuhan atau tidak. Bangsa yang menolak firman akan binasa, tetapi bangsa yang mencari wajah Tuhan akan dipulihkan. 2 Tawarikh 7 ayat 14 mengingatkan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Iran kini berada di titik balik sejarahnya. Dinding ketakutan yang dulu membungkam rakyat kini runtuh. Suara-suara yang dahulu terpenjara kini menggema di seluruh dunia. Bukan para ulama yang menulis sejarah baru Iran, tetapi rakyat yang haus akan kebebasan dan kebenaran. Namun lebih dari itu, Tuhan sendiri sedang menulis ulang sejarah bangsa itu. Ia sedang menyingkirkan kekuasaan yang menindas dan membuka jalan bagi kebenaran untuk bersinar. Kegelapan mungkin menutupi bumi, tetapi cahayanya akan selalu menemukan jalan masuk. Sebab firman-Nya berkata dalam Yesaya 14 ayat 27, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Iran sedang diguncang bukan sekadar oleh rakyatnya, tetapi oleh Tuhan yang berdaulat atas segala bangsa. Dan dari reruntuhan itu akan lahir satu pesan bagi dunia. Tidak ada kekuasaan manusia yang bisa bertahan ketika Tuhan berkata, cukup sudah. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan.
Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil.
Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.